Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, Rekayasa Perangkat Lunak kelas B, akan mempresentasikan salah satu model pengembangan Agile, yaitu Future Driven Development, atau yang biasa disingkat dengan FDD. Sebelum masuk ke pembahasannya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Fakhira Zahra Ramadhani dengan STB 040, saya Muhammad Hardian Yusuf Ferdiansyah dengan STB 041, Muhammad Wira Ramdhani Fadil dengan STB 049, dan Andi Fakila Muksid dengan STB 060. Topik pembahasan presentasi kami kali ini kami bagi menjadi 4 bagian. Pertama definisi, kedua tahapan, ketiga kelebihan dan kekurangan, dan keempat contoh software yang menerapkan model pengembangan FDD. Kita masuk ke bagian definisi. Future Driven Development atau FDD adalah sebuah metodologi pengembangan perangkat lunak yang terfokus pada pengembangan fitur-fitur perangkat lunak secara terpisah dan juga berurutan, serta mengutamakan pengiriman hasil secara cepat. Metodologi ini sering digunakan sebagai pengembangan perangkat lunak yang kompleks dan besar, sehingga membutuhkan tim pengembang yang besar dan juga beragam. Lalu, FDD juga didasarkan pada pengembangan iteratif dan inkremental, di mana setiap fitur dikembangkan dan diuji secara mandiri sebelum digabungkan ke dalam sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan ini dapat memudahkan software developer dalam mengidentifikasi masalah sebelum masuk ke tahap pengujian akhir. Lalu, FDD juga menekankan pengembangan model sistem yang detail dan dibuat sejak awal. Model ini digunakan sebagai acuan oleh seluruh anggota tim pengembang dalam memahami dan juga mengembangkan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan dari Feature Driven Development Model. Ada 5 tahapan dari model ini, yaitu Develop an Overall Model, Build a Feature List, Plan by Feature, Design by Feature, dan Build by Feature. Berikut adalah gambar dari tahapan Feature Driven Development Model. Tahapan yang pertama yaitu Develop an Overall Model. Pada tahap ini, developer akan membuat model sistem atau model aplikasi secara keseluruhan yang mencakup daftar fitur, diagram use case, dan deskripsi singkat dari setiap fitur. Contohnya pada pembuatan model aplikasi untuk aplikasi e-commerce yang memiliki fitur-fitur seperti login, search product, chart, dan checkout. Kemudian tahap yang kedua yaitu build a feature list. Pada tahapan ini, developer akan membuat daftar fitur yang harus dikerjakan untuk membangun aplikasi atau produk akhir. Contohnya adalah daftar fitur untuk aplikasi e-commerce seperti fitur login menggunakan akun Google atau Facebook, fitur search product by kategori, fitur add product to chart, dan fitur checkout dengan beberapa metode pembayaran yang berbeda. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu plan by feature. Pada tahap ini, developer akan melakukan perencanaan untuk setiap fitur secara detail, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah fitur, fitur-fitur apa saja yang akan diprioritaskan, dan siapa yang akan mengerjakannya. Contohnya, fitur login dengan menggunakan akun Google atau Facebook direncanakan akan dikerjakan selama 1 minggu oleh developer A, sedangkan fitur search product by kategori akan dikerjakan selama 3 minggu oleh developer B. Kemudian, kita masuk ke tahapan ketiga dan keempat. Dapat kita lihat pada gambar, dalam kedua tahapan tersebut, terdapat beberapa layer yang menandakan bahwa kedua tahapan tersebut bersifat iteratif. Pada tahap design by feature, developer membuat deskripsi fitur secara terperinci yang digunakan sebagai dasar untuk merancang model sistem secara keseluruhan yang mencakup rancangan desain dan interface atau antarmuka. Contohnya, untuk fitur search product by kategori, developer akan merancang antarmuka atau interface dengan filter kategori dan menampilkan daftar produk yang relevan dengan kategori yang dipilih oleh user. Proses ini dilakukan secara iteratif, di mana setiap deskripsi fitur dan model sistem yang dirancang dievaluasi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Kemudian pada tahap build by feature, developer akan memprogram dan menguji setiap fitur secara terpisah sebelum digabungkan dengan fitur lainnya. Contohnya, fitur login menggunakan akun Google atau Facebook dikembangkan dan diuji secara terpisah sebelum digabungkan dengan fitur search product, chart, dan checkout. Proses ini dilakukan secara iteratif, di mana setiap fitur yang dikembangkan dan diuji akan membawa developer ke tahap selanjutnya dalam pengembangan aplikasi.
Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Fairazah Ramadhani dengan NIM D121211140. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan feature driven development. Kelebihan yang pertama yaitu user dapat menggambarkan dengan mudah bentuk sistem yang akan dibuat. Karena fitur adalah blok kecil dari fungsionalitas yang dapat disampaikan, pengguna dapat menggambarkannya dengan lebih mudah, memahami bagaimana mereka berhubungan satu sama lain dengan lebih mudah, dan meninjau ambiguitas, kesalahan, atau kelalaian dengan lebih baik. Yang kedua, dapat diorganisasikan atau diatur ke dalam kelompok bisnis sesuai hierarki yang ada. Yang ketiga, desain dan kode lebih mudah diperiksa secara efektif. Karena fiturnya kecil, desain dan representasi kodenya lebih mudah untuk diperiksa secara efektif. Yang keempat, perancangan proyek, biaya, pembuatan, dan jadwal rilis ditentukan oleh fiturnya. Dan selanjutnya, kekurangan dari feature driven development. Yang pertama yaitu memerlukan jumlah pekerja atau personil yang cukup banyak. FDD memerlukan jumlah pekerja atau personil yang cukup banyak yang dipecah-pecah ke dalam masing-masing bagian. Yang kedua, biaya yang tinggi. Jika dilihat dari segi biaya, semakin banyak pekerja, maka semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan untuk membayarkan hak mereka. Jelas bagi proyek skala kecil, hal ini tidak sesuai di mana proyek dibiayai dengan dana yang terbatas. Yang ketiga, masalah class ownership pada feature. Dalam FDD dikenal dengan class ownership di mana tiap feature akan ditangani oleh tiap class owner. Masalah yang bisa terjadi adalah misal apabila class owner melakukan perubahan pada feature yang ditanganinya. Anggap saja sebagai A titik dan ternyata perubahan tersebut berpengaruh pada feature B yang dikerjakan oleh class owner lainnya. Hal ini akan berdampak buruk apabila ternyata feature B memerlukan feature A, dan pada akhirnya pengerjaan feature B harus menunggu kepastian dari feature A terselesaikan. Jelas, ini akan berdampak pada mundurnya jadwal kerja dari project. Yang keempat, karena suatu feature adalah software increment yang dapat dikirimkan oleh FDD, tim mengembangkan feature operasional setiap 2 minggu. Yang kelima, perencanaan penjadwalan dan pelacakan proyek didorong oleh hierarki feature dan bukannya kumpulan tugas rekayasa perangkat lunak yang diadopsi secara sewenang-wenang. Oke, perkenalkan nama saya Andi Fakila Muksid dengan NIM D12121111060. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu contoh software FDD model. Kita masuk yang pertama itu Jira. Jira adalah perangkat lunak manajemen proyek populer yang mendukung metodologi pengembangan tangkas seperti FDD. Software ini memungkinkan user membuat daftar fitur, merencanakan dan melacak kemajuan berdasarkan fitur, dan mengelola proses pengembangan untuk setiap fiturnya. Lalu yang kedua ada target proses. Target proses adalah perangkat lunak manajemen proyek visual yang mendukung metodologi tangkas seperti FDD. Software ini menawarkan fitur-fitur seperti manajemen simpanan, perencanaan sprint, dan pelacakan kemajuan berdasarkan fitur. Berikutnya ada Pivotal Tracker. Pivotal Tracker adalah perangkat lunak manajemen proyek tangkas yang mendukung FDD. Software ini menyediakan fitur seperti manajemen simpanan, kolaborasi waktu nyata, dan pelacakan kemajuan berdasarkan fitur. Selanjutnya ada version 1. Version 1 adalah perangkat lunak manajemen proyek tangkas yang mendukung FDD. Software ini menyediakan fitur-fitur seperti manajemen simpanan, perencanaan sprint, dan pelacakan kemajuan berdasarkan fitur. Lalu yang terakhir adalah Trello. Trello adalah perangkat lunak manajemen proyek fleksibel yang mendukung FDD. Software ini menyediakan fitur seperti manajemen tugas, pelacakan kemajuan, dan alat kolaborasi yang dapat digunakan untuk mengelola proyek FDD. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai model Future Driven Development. Semoga presentasi kami dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang metodologi pengembangan perangkat lunak ini. Sekian dari kami dan terima kasih.